Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Hari ini kita akan bahas tentang materi baru, yaitu sistem gerak. Alat gerak pada manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tulang, yang kedua ada otot. Di mana otot sebagai alat gerak aktif karena mampu melakukan pergerakan akibat adanya kontraksi daripada otot itu sendiri. Tulang nanti disebut sebagai alat gerak pasif karena tidak bisa melakukan pergerakan sendirinya. Dengan nanti dia dibantu karena adanya otot. Baik, kumpulan tulang dengan tulang akan membentuk rangka. Ini rangkanya. Coba lihat. Ini rangka. Ya. Kumpulan tulang dengan tulang akan membentuk yang namanya rangka. Nah, ada fungsi rangka yang pertama adalah memberi bentuk tubuh, menopang berdirinya tubuh, melindungi organ-organ tubuh seperti jantung, hati, paru-paru, saluran pencernaan, dan sebagainya. Kemudian dia juga berperan sebagai pembentukan sel-sel darah. Berikutnya tempat melekatnya otot. Berikutnya adalah struktur tulang. Struktur tulang dari luar ke dalam dibagi menjadi 5 bagian. Kita singkat PKS-NST. Yang pertama ada lapisan periosteum, kedua tulang kompak, ketiga tulang spons, keempat endosteum, dan yang kelima ada sumsum tulang. Yang pertama adalah periosteum. Periosteum ini merupakan lapisan tulang terluar, di mana dia juga dibagi dua. Yang pertama lapisan terluarnya merupakan kumpulan jaringan ikat fibrosa yang sangat kuat. Ya. Yang kedua terbentuk dari sel-sel osteoblas, yaitu sel pembentuk tulang. Dan di dalam periosteum terdapat pembuluh darah dan serat Serpei, di mana serat Serpei ini merupakan serat jaringan ikat yang menghubungkan periosteum ke tulang. Adapun fungsi periosteum yaitu untuk memberi nutrisi bagi tulang, tempat melekatnya otot lurik, ya, serta memperbaiki jaringan tulang yang rusak. Yang kedua tulang kompak. Adapun tekstur daripada tulang kompak itu sangat halus, sedikit berongga, namun kuat dan kokoh. Kenapa kuat dan kokoh? Karena di dalamnya banyak zat kapur, yaitu kalsium fosfat dan kalsium karbonat, sehingga dia kokoh dan kuat, apalagi pada orang dewasa. Yang ketiga, tulang spons. Adapun tekstur daripada tulang spons ini banyak rongganya yang berisi sumsum merah. Keempat, endosteum. Endosteum ini terbentuk dari jaringan ikat areola vaskular yang melapisi rongga sumsum. Yang kelima ataupun yang terakhir adalah sumsum tulang. Sumsum tulang ini merupakan lapisan tulang terdalam yang berbentuk jeli dan berfungsi untuk membentuk sel-sel darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Mari kita lihat bagian tulang pipa atau tulang panjang berikut. Bapak ibaratkan tangan Bapak ya. Nah, yang batangnya ini ya, itu disebut sebagai diafisis ya, berbentuk bulat. Di dalamnya ini terdapat sumsum tulang dan banyak akan tulang kompak. Lalu bagian bonggolnya ini, bagian bawah dan atas ya, ini lebih lunak. Ini disebut sebagai epifisis. Ya, epifisis ini terbentuk dari jaringan tulang rawan hialin dan diselubungi oleh tulang kompak. Makanya dia lebih rapuh. Makanya kita pada saat makan paha ayam atau tulang ayam, bagian bonggolnya itu bisa kita kunyah karena dia lebih lunak, karena terbentuk dari tulang rawan dan diselubungi oleh tulang kompak. Oke ya. Nah, berikut di antara epifisis dan diafisis itu terdapat lagi namanya metafisis ya, penghubungnya ya. Dan di antara metafisis dan epifisis terdapat lagi namanya cakra epifisis. Di mana cakra epifisis inilah yang mengalami pemanjangan pemadatan sehingga tulang itu bertambah panjang, bukan bagian difisisisnya. Oke, bagian cakra epifisis. Oke. Tulang dengan tulang kan nanti akan membentuk persendian nih. Nah, ibaratkan ini satu tulang dan tulang lain nih. Nah, ini persendian. Di dalam persendian ini terdapat namanya cairan sinovial. Jelas ya? Baik, sekarang kita masuk ke bentuk tulang. Ya, berdasarkan bentuk dan ukuran tulang daripada manusia atau pembentuk rangka itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah tulang pipa atau tulang panjang. Tadi sudah jelas ya, ada bagian epifisisnya, ada metafisisnya, ada cakra epifisisnya, ada diafisisnya. Oke, dan di dalamnya banyak rongga-rongga sumsum tulang. Oke, contoh tulang pipa ini misalkan tulang hasta ya, tulang pengumpil, tulang paha ya, dan macam-macam yang lainnya. Nah, kedua ada tulang pendek ya. Tulang pendek ini berbentuk kubus ya dan dilapisi oleh sedikit lapisan tulang kompak.
Oke, contohnya nanti ini pada ruas-ruas jari tangan, ruas-ruas jari kaki. Oke. Dan yang ketiga tulang pipih, ya, bentuknya pipih atau gepeng, ya kan? Nah, di dalamnya ini terdapat sumsum tulang. Fungsinya kan sebagai pelindung tubuh. Salah satunya nanti di tulang belikat, ya. Tulang tengkorak juga itu termasuk tulang pipih. Yang keempat ada tulang tidak beraturan. Ya, disebut tidak beraturan ya karena nggak ada aturannya. Ya, berarti dia ada berbagai kumpulan daripada jenis tulang pendek atau tulang pipa. Ya, nah contohnya nanti di ruas-ruas tulang belakang. Dan yang kelima ada namanya tulang sesamoid, di mana tulang sesamoid ini berbentuk seperti biji. Dia itu langsung berikatan dengan tulang rawan ataupun tulang dengan tulang membentuk ligamen. Contohnya nanti di tulang tempurung lutut. Materi berikutnya, proses pembentukan dan perkembangan tulang. Proses pembentukan tulang disebut dengan osifikasi. Matriks tulang yang keras tidak dapat membuat tulang itu secara interstrial atau di dalam tulang seperti umumnya kartilago. Di mana osifikasi ini dibagi dua. Yang pertama osifikasi intramembran, lalu yang kedua osifikasi endokondrium. Yang pertama osifikasi intramembran merupakan proses pembentukan tulang secara langsung atau disebut osifikasi primer dengan menggantikan jaringan penyambung padat dengan simpanan garam-garam kalsium untuk pembentukan tulang, di mana osifikasi ini terjadi pada minggu ke-8 pada kehidupan janin dan biasanya terbentuk pada pembentukan tulang pipih, misalnya tulang tengkorak. Adapun prosesnya yaitu sel mesenkim nanti akan mengalami diferensiasi menjadi osteoblast, lalu menyekresikan matriks organik yang tadinya belum mengapur menjadi mengapur oleh peristiwa kalsifikasi. Lalu terbentuklah lakuna dan kanilikuli dan membentuk osteosit atau sel tulang hingga terbentuk periosteum. Kedua, osifikasi endokondrium, yaitu proses penggantian tulang rawan menjadi tulang keras atau tulang sejati. Biasanya mencapai titik maksimal di usia 18 hingga 25 tahun, dan ini terjadi pada tulang pipa sehingga tulang menjadi panjang, kuat, dan kokoh. Adapun prosesnya yaitu perikondrium melingkari bagian tengah diafisis dan menambah jumlah pembuluh darah, nanti akan bersifat osteogenik. Kemudian sel-sel kartilago atau kondrosit mengalami proliferasi sehingga jumlah meningkat, ukuran selnya bertambah besar dan terbentuk osteoblast dan mengalami kalsifikasi atau pengapuran dan membentuk kartilago, tepatnya di bagian epifisis. Baik, perlu kita diingat bahwasannya bagian tulang rawan yang tidak digantikan oleh tulang keras yaitu tulang kartilago artikular, yakni tulang rawan persendian dan tulang kartilago cakram epifisis. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Seseorang bisa berbadan pendek ataupun berbadan tinggi itu dipengaruhi oleh faktor tertentu. Ada 4 faktor terbesar yang mempengaruhi hal demikian. Faktor yang pertama adalah genetik. Apabila ada ayah atau ibu atau salah satu dari orang tua anak berbadan tinggi, otomatis nanti diturunkan ke anaknya. Lalu yang kedua, faktor nutrisi ataupun jenis makanan yang dikonsumsi selama ibunya hamil sampai pertumbuhan si anak maksimal. Nah, misalkan dalam hal memperoleh makanan berupa protein, vitamin D, kemudian vitamin yang lainnya, kemudian kalsium di dalam tubuh, ya, penyerapan kalsium misalkan dari susu. Lalu yang ketiga ada faktor endokrin. Nah, artinya di sini adalah faktor hormon tertentu. Ada faktor hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan tulang itu. Hormon yang pertama yaitu hormon PTH atau hormon paratiroid, di mana hormon ini bekerja saling berlawanan dalam memelihara kadar kalsium di dalam darah. Adapun fungsi PTH yaitu untuk merangsang osteoklas atau resorpsi tulang dan melepaskan kalsium dari tulang ke dalam darah. Kemudian merangsang proses absorpsi atau penyerapan kalsium dalam fosfat dari usus serta reabsorpsi kalsium di tubulus ginjal. Lalu yang kedua hormon tirokalsitonin, di mana hormon ini dihasilkan dari kelenjar tiroid yang bekerja untuk menghambat reabsorpsi tulang. Yang ketiga hormon STH ataupun hormon pertumbuhan. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis bagian anterior yang berperan dalam mengatur pertumbuhan tulang, terutama pada pertumbuhan tulang pipa. Yang keempat ada hormon kelamin ataupun hormon gonad. Spesifiknya pada pria nanti itu hormon testosteron, di mana pertumbuhan tulang nanti mencapai maksimum untuk pria di atas 18 sampai dengan 20 tahun. Kemudian untuk hormon perempuan nanti yaitu estrogen, dan untuk pertumbuhan tulang maksimum untuk pada wanita ataupun perempuan biasanya itu di atas 17 hingga 20 tahun. Dan untuk titik pertumbuhan tulang secara maksimum pada manusia itu terjadi pada usia 25 tahun.
Terakhir, faktor yang keempat yaitu faktor gangguan sistem saraf. Apabila ada gangguan pada sistem saraf, misalkan dikarenakan ada virus ataupun bakteri tertentu, juga akan mempengaruhi pertumbuhan daripada tulang. Salah satunya contoh itu pada penderita polio atau poliomyelitis yang disebabkan oleh virus polio. Materi berikutnya adalah gangguan pada tulang. Gangguan pada tulang itu dipengaruhi oleh besarnya tekanan dari tulang atau bahkan melampaui kekuatan tulang itu sendiri. Nah, di mana gangguan pada tulang ini nanti dapat berupa patah tulang dan retak tulang. Yang pertama kita bahas dulu masalah retak tulang. Retak tulang itu bisa disebut sebagai fisura ya, akibat adanya benturan keras sehingga tulang itu retak. Ada namanya patah tulang atau fraktura. Fraktura ini bisa terjadi akibat adanya tekanan yang lebih kuat, bahkan melampaui kekuatan tulang itu tersendiri. Di mana patah tulang ini juga bisa dipengaruhi karena ada usia, kemudian karena ada benturan yang keras, ya, atau misalnya ada kecelakaan, kemudian karena kekurangan kalsium ataupun tulangnya sudah keropos, ya. Patah tulang tersebut bisa diklasifikasikan lagi menjadi patah tulang kompleks, di mana tulangnya ini apabila patah bakal menembus ototnya, ya, keluar tulangnya seperti gambar ini. Lalu ada patah tulang sederhana, di mana tulangnya tidak sampai menembus ototnya atau tulangnya tidak sampai keluar, ya. Patah tulang sederhana ini bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian ada namanya fraktura patologis, di mana tulangnya ditumbuhi oleh kanker atau sejenis tumor tertentu hingga membuat tulangnya itu menjadi rapuh. Ada lagi namanya fraktura apulsi, di mana tulangnya bisa patah atau bergeser dari tendon yang dilekatinya, ya, biasanya itu pada lutut ataupun pada bahu. Dan ada namanya fraktura kompresi, ya, atau penekanan, di mana tulangnya sudah berangsur-angsur rapuh, ya, biasanya pada wanita yang sudah lanjut usia, ya, sudah mau mendekati menopause, biasanya dia tulangnya sudah semakin rapuh. Berikutnya ada gangguan pada tulang belakang, di mana gangguan pada tulang belakang ini dipengaruhi oleh karena ada distrofi otot, kemudian akibat adanya sindrom Marfan ataupun sindrom Down, dan berbagai pola posisi duduk yang salah. Nah, untuk posisi duduk yang salah biasanya ada namanya skoliosis, ya. Skoliosis seperti ini, ya. Nah, di mana bentuk tulang belakangnya dia bengkok seperti huruf S, ya, atau ke kanan kiri. Lalu ada namanya kiposis, ya, bahwasanya tulang ke arah belakang. Lordosis, bahwasanya tulang belakangnya dia bengkok ke depan. Nah, seperti ini. Oke? Lalu ada namanya lagi sublubrikasi, bahwasanya adanya kelainan tulang belakang tepatnya bagian leher sehingga bentuk kepalanya seperti merengket kanan ataupun ke kiri, terbalik, ke kanan ataupun ke kiri. Berikutnya gangguan fisiologis tulang. Nah, yang pertama di sini osteoporosis. Osteoporosis itu berarti tulangnya rapuh atau keropos. Karena apa? Karena kekurangan kalsium di dalam tulang itu. Nah, osteoporosis ini juga bisa terjadi pada pria akibat kekurangan hormon testosteron, lalu pada wanita akibat kekurangan hormon estrogen. Berikutnya ada namanya rakitis. Rakitis ini bisa terjadi sejak anak-anak. Nah, rakitis ini bisa terjadi akibat kekurangan atau defisiensi vitamin D, kemudian magnesium, fosfor ataupun kalsium. Nah, sehingga bentuk tulang kakinya dia seperti huruf X ataupun huruf O. Lalu ada namanya mikrospalus. Mikro berarti kecil. Nah, berarti ukuran tempurung kepalanya kecil. Hal ini bisa terjadi saat kita anak-anak. Nah, misalkan adanya serangan gangguan selaput otak ataupun gangguan meningitis. Berikutnya adalah hidrospalus. Hidrospalus merupakan gangguan aliran Spalus ini bisa terjadi akibat gangguan aliran cairan otak, cairan cerebrospinal dalam otak, sehingga tempurung kepalanya dia lunak. Nah, otomatis lingkaran kepalanya ataupun tempurung kepalanya membesar.